Oh iya, kemudian kita udah mencatat, kita ini idealnya Jakarta itu bisa menghadirkan 1,3 juta unit rumah atau apartemen. Nah sekarang kita kekurangan sebanyak itu. Dan untuk mewujudkan sebanyak itu kita butuh berapa ribu hektar? 1.900 ya. Butuh 1.900 hektar. Kan susah ya. Nah jadi kita cek tanah-tanah Pemprov yang kosong, yang nganggur, itu kurang lebih bisa mensuplai 500.000 setengah juta hunian. Nanti sisanya di atas pasar, di atas stasiun. Nah, mudah-mudahan dalam 5 tahun kita akselerasi sehingga 1,3 juta warga yang ingin punya rumah bisa dipenuhin dalam waktu cepat. Apalagi Pak Prabowo kan peduli ya dengan social housing. Nah kita akan petakan tanah kosong, tanah di atas pasar dan lain sebagainya untuk penyediaan housing-housing. Itu kira-kira konsep tata kotanya. Bisa dikerjasamakan dengan program pemerintah yang Pak Ara sendiri mau 3 juta, itu berarti 3 juta rumah hunian itu kan setengahnya. Pokoknya apapun pemerintah pusat kerjakan, pasti Jakarta jadi etalasenya. Dan kalau saya jadi gubernur, maka saya akan sambut baik akselerasi penyediaan perumahan khususnya di perkotaan. Ya. Dari 3 juta ibarat nih ya, 1,3-nya kan udah Jakarta sendiri ya yang membutuhkan. Gitu. Saya kira itu. Ada lagi? Sungai mana aja yang kira-kira bisa dibuat seperti ini? Paling nggak dalam waktu kita gitu. Karena udah keliling potensial. Banyak banget ya. Saya lihat ada, saya kemarin maaf ya saya ke Sudirman Tamrin tuh. Di sebelah Hotel Orient. Itu ada sungai loh. Udah rimbun-rimbun tapi sungainya persis seperti sebelum ini. Jadi saya bayangkan kalau dilakukan intervensi yang sama tapi di nyebrang Sudirman itu bisa jadi tempat luar biasa ya. Yang orang-orang Sudirman siang-siang pengen ada istirahat dekat sungai mungkin bisa di situ. Berarti apakah itu masalah utamanya kan pembebasan lahan ya Pak, di pinggiran sungai yang akhirnya membuat normalisasi atau naturalisasi ini nggak bisa berjalan. Kalau dari Kang RK sendiri nanti gimana Kang mengatasi hal itu biar bisa dibuat seperti ini gitu Kang, badan-badan sungai? Ya kalau yang begini mah nanti saya kerjakan di daerah-daerah yang dinamika sosialnya tidak terlalu besar. Ya. Kan kerjakan yang mudah dulu. Yang mudah dulu itu adalah aliran sungai, tapi tidak banyak dinamika huniannya. Nah itu bisa didahulukan. Kalau yang ada hunian butuh tengah waktu, kan dialog dulu ya. Dialog melebarkan, merapihkan, dan lain sebagainya. Bahkan kan jangan lupa kalau kita lewat dari selatan, yang natural, saya kan pernah naik perahu karet tuh. Itu kan natural banget ya. Tinggal nanti kita rapihin sampah-sampahnya, kita bikin jaring sampah, bendungan sampah dirapihin. Harusnya itu bisa wilayah Jakarta yang sangat ekologis banget gitu di situ. Kalau ini kan perkotaan, ya. Kalau di sana lebih natural. Jadi kalau di perkotaan batasnya banyak perkerasan kayak beton begini. Kalau natural kan langsung ya, benteng tanah ada apa. Nah jadi saya pernah mendesain ini dan ini hasilnya. Ya pastilah 5 tahun apalagi ada power menyuruh, memerintahkan, ngambil keputusan kan. Maka seperti yang dilihat ini insya Allah akan banyak di Jakarta. Sehingga citra kota globalnya itu akan jauh lebih terasa gitu. Ya. Apakah ini nanti akan jadi program prioritas ketika terpilih Pak RK? Karena kan tadi harus ada lobby-lobby. Ya, saya udah mencatat kayak danau aja banyak nih. Ujung Rasuna Said ini ada danau nih. Dulunya pengendali banjir, tapi sejak ada banjir Kanal Timur, statusnya tidak lagi jadi pengendali banjir, bisa jadi di danau wisata. Kita sulap kayak begini, tapi bentuknya danau kan, yang di ujung Setiabudi ini. Jadi ada banyak, saya hitung ada 10, Rawabadak, Sunter, dan danau-danau lainnya gitu. Ya, jadi apa yang kawan-kawan lihat adalah karya yang sudah nyata. Sebelum saya jadi gubernur wali kota pun saya sudah berkarya di Jakarta. Dan kalau konteksnya tata kota yang sifatnya skala besar, ini adalah contoh yang paling nyata. Kasihan Pegah. Oke? Itu di situ tuh.
Itu ada jembatan kan? Jembatan ya Pak. Itu kalau mau di shoot angle-nya tuh, karena sungainya kamu bisa lihat langsung dari tengah di jembatan itu. TikTok, saya sedang berada di kawasan Rasuna Epicentrum. Kan di karya saya tahun 2005, sudah 20 tahun ya. Mudah-mudahan berkenan nanti Jakarta kita perbanyak spot-spot yang rindang, yang jernih, yang rapi seperti ini. Mohon doanya. Udah? Kita lagi lihat sungai, Pak. Mana lagi? Adil buat keluarga dalam mendapat satu ya. Satu lagi, Pak. Menurut Bapak kira-kira apa nih harapannya untuk Jakarta jika nanti sudah tidak lagi menjadi ibu kota, Pak? Jakarta harus jadi kota bisnis global. Jadi nanti pamerannya global, event-event konser juga konsernya internasional. Syaratnya itu, makanya harus memperbaiki lingkungannya, salah satunya seperti ini. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin aku duluan ya. Siap. Saya izin duluan, yuk telat. Ya kawan-kawan media, kita sedang berada di kawasan Sungai Rasuna Epicentrum. Rasuna Epicentrum itu adalah kawasan di Rasuna Said yang bersifat superblok. Kalau superblok itu artinya multi coupling, kayak SCBD. Yang didesain gak hanya satu coupling satu bangunan, tapi banyak coupling banyak bangunan. Nah superblok ini memang saya pribadi yang mendesain dari tahun 2005. Visinya kota global itu, jadi kota global itu standar lingkungannya seperti di luar negeri lah ya kira-kira. Lebih rindang, pedestrian lebih lebar, lebih manusiawi, dan salah satu istimewanya itu nggak ada pagar di antara couplingnya, nggak ada pagar tinggi-tinggi kan, supaya orang bisa jalan di depan, di samping, di belakang, ya, sehingga kotanya itu kayak halaman bermain lah kira-kira begitu. Nah kemudian yang paling istimewa adalah sungainya, sungainya tuh bisa dilihat yang di daerah tidak didesain kan mungkin bisa disuting juga ya, daerahnya kan jorok ya. Nah kita akhirnya bikin inovasi, membuat water treatment plant di ujung ya, kemudian yang kotornya dipecah dua.